Oke, salam, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat ini anugerah-Mu yang begitu ajaib yang menolong hamba-Mu, dan tentunya berdoa untuk seluruh umat Tuhan, anak Tuhan yang akan mendengarkan, menyaksikan video pemberitaan firman ini, diberkati mereka sehingga mereka mengalami pemulihan iman, pengharapan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan syukur ya. Amin. Baik, sebelumnya saya berdoa agar setiap kita yang menyaksikan, mendengarkan video ini tentang firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan, dan bisa mengambil keputusan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kekuatan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, secara khusus untuk konteks yang sudah keluarga. Adapun firman Tuhan yang saya sampaikan kali ini terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18-25 dengan judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Nah, saya tidak perlu membaca firman Tuhan ini, tetapi nanti semua kita yang secara khusus untuk umat Kristiani bisa membaca Alkitabnya di rumah sesuai dengan firman Tuhan ini, yaitu Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18-25. Nah, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kali ini yaitu keluarga yang bahagia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arti keluarga adalah kesatuan yang mendasar di dalam suatu masyarakat, yaitu kesatuan kekerabatan yang mendasar di suatu masyarakat. Itu keluarga, atau kesatuan kekerabatan atau kesatuan hubungan yang terdiri dari ayah, bapak, anak, bahkan nenek atau keluarga inti, seperti itu. Bisa juga keluarga itu adalah kesatuan ikatan persaudaraan yang mendarah daging, ya. Itu tadi yang terdiri dari ayah, ibu, anak, ya, seperti itu. Bahkan juga dilengkapi dengan keluarga besar, kerabat, persaudaraan lain menjadi satu lingkup keluarga. Nah, terbentuknya keluarga itu adalah melalui suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki saling mencintai, saling cocok, yang mengambil keputusan untuk menikah, ya, untuk menikah. Tentunya menikah di dalam konteks pernikahan Kristen, di dalam keluarga diberkati. Nah, seperti itu. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keluarga ini kita membutuhkan yang namanya suatu kebahagiaan. Arti kebahagiaan itu adalah suatu ketenangan, suatu sukacita, kegembiraan, perasaan yang nyaman, tenang, damai, sukacita, dan merasa kecukupan dan bebas dari yang namanya kekacauan atau pertengkaran dan lain sebagainya. Itu adalah bahagia. Nah, semua manusia yang sudah berkeluarga menginginkan hal itu, ya, terjadi di dalam konteks keluarganya, yaitu kebahagiaannya. Tidak mungkin kita mau hidupnya kacau, ya, suka berkelahi dan lain sebagainya, tidak mungkin. Nah, untuk mencapai suatu kebahagiaan itu bukanlah suatu yang gampang. Nah, saudara, terkadang waktu mengawali cinta kita, jatuh cinta itu mudah. Hanya kita saling menyebut ketika jatuh cinta, I love you, ya, aku cinta kamu, aku sayang kamu, dengan senyuman, sukacita, dengan pujian. Tetapi ketika sudah berkeluarga, untuk membangun cinta, untuk membangun keluarga yang bahagia itu bukan hal yang gampang. Itu perlu adanya proses tahap-tahap. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya agar keluarga kita itu senantiasa bahagia? Ya, menurut firman Tuhan ini ada beberapa kebenaran yang akan saya bagikan menurut firman Tuhan ini. Yang pertama yang harus kita miliki adalah ketika kita ingin hidup keluarga kita bahagia, yang pertama kita harus mendasari keluarga kita, cinta kita, perasaan kita, laki-laki dan perempuan itu atas dasar kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang menjadi dasar yang harus kita miliki di dalam diri kita ketika kita membentuk sebuah keluarga, sehingga keluarga kita akan bisa membahagia. Tanpa kasih Kristus, ya, ada orang bahagia memang
diukur dari seberapa banyak mungkin hartanya, pendidikannya yang dimiliki, itu dia bahagia. Tapi di dalam konteks Kristen, untuk menjadi bahagia itu yang pertama kita harus memiliki kasih Kristus, ya, mendasari cinta kita itu atas dasar kasih Allah, kasih Kristus Yesus itu. Nah, karena kasih Kristus itu adalah kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tulus, kasih yang penuh ikhlas, ya, kasih yang memang tidak menuntut imbalan seperti itu diberi. Itu yang harus ada di dalam diri kita, baik itu keluarga laki-laki maupun perempuan. Nah, yang kedua itu untuk kita bisa menjadi keluarga yang bahagia, maka kita harus membangun keluarga itu menjadi keluarga di dalam Tuhan. Contohnya, keluarga di dalam Tuhan kita ciptakan, yang pertama kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman pengharapan kita harus aktif di dalam Tuhan. Yang kedua, sebagai bukti daripada iman, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan itu lebih dekat, hubungan persekutuan, ya, seperti di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 itu, bahwa kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, ya. Kita harus rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin beribadah, kemudian kita rajin bersaksi dan sebagainya, kita rajin mengikuti persekutuan rohani. Jadi kita harus membangun keluarga di dalam Tuhan. Kita rajin membawa istri, membawa suami, membawa anak bersekutu dengan Tuhan, persekutuan dalam keluarga, doa keluarga, ya, beribadah di gereja dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin keluarga kita bahagia, maka kita harus tahu tentang prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip pernikahan. Yang pertama, prinsip itu yang harus kita miliki itu adalah yang ketiga itu, istri harus tunduk kepada suami. Istri harus tunduk kepada suami, harus menghormati, harus menghargai suaminya. Itu tugas tanggung jawab istri seperti ayat yang ke-18 itu, ya. Nah, arti tunduk di sini kita menghormati, kita menghargai suami kita. Apapun kelebihan kita, mungkin dari istri itu mungkin dia memiliki kelebihan yang lebih daripada suaminya. Mungkin dia seorang pemimpin, guru kah, kemudian gembala kah, atau lain sebagainya. Sedangkan suaminya itu dia orang biasa yang tidak lebih pendidikannya dan lain sebagainya, kekurangan. Kita tetap tunduk, kita tetap menghormati suami itu, kita tetap menghargai dia sebagai kepala keluarga, ya. Kepala keluarga, kita tetap menaati, kita tetap mendengar apa yang suami katakan kepada istri, ya, perempuan. Ingat itu istri, ya, ingat, tetap tunduk apapun, ya, apapun yang status yang saat ini Anda miliki di dalam konteks keluarga. Ingat, hormati, tunduk kepada suaminya. Tetap jadikan suami itu sebagai kepala keluarganya, ya, hormati seperti menghormati Tuhan itu sendiri, ya. Karena yang keempat sebaliknya, suami juga harus mengasihi istrinya. Suami harus menyayangi istrinya, mencintai sebagaimana awal jatuh cinta, demikianlah seterusnya. Mengasihi, menyayangi, menghargai juga istrinya, menghormati, ya, menyayangi dan melengkapi, saling menolong. Kemudian yang kelima, saudaraku, yang kelima yang harus dimiliki adalah yang kelima itu, ayah dan anak-anak harus menghormati, menaati ayah dan ibunya. Ingat anak-anak, ya, dalam keluarga kalian itu harus menghargai, menghormati, ya. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 10 perintah Allah itu mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, maka lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan akan demikian, seperti itu firman Tuhan. Nah, jadi seperti itu, anak-anak harus menghormati, harus menaati keluarga ayah dan ibunya. Jangan durhaka terhadap ayah, ya, harus dengar-dengaran akan setiap ajaran. Kemudian lain daripada itu, tugas yang keenam itu, ayah dan ibu tugasnya sama, yaitu tadi saling menghormati, saling mengasihi, kemudian saling mengasihi anak dan mendidik anaknya, ya, secara khusus mendidik anaknya secara rohani, ya, melatih mereka untuk hidup
taat kepada Tuhan, untuk datang beribadah, mengajak berdoa dan secara rohani. Kemudian mendidik mereka secara ilmu, pengetahuan sekuler, juga mengajar mereka secara pendidikan, mungkin matematika atau lain sebagainya ya. Itu tugas sama-sama ya, mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Kemudian lalu juga selain daripada yang terakhir, tidak lupa juga keluarga ya, suami, istri dan anak-anak harus memiliki hubungan solidaritas yang baik dengan sesama masyarakat yang lainnya ya. Saling mengasihi, tidak boleh saling membenci satu dengan yang lain, tapi saling mengasihi satu dengan siapapun itu ya, keluarga atau di luar kita. Saling menghormati juga orang yang lebih tua di atas kita ya, seperti kita menghormati Tuhan. Nah, kita saling mengasihi, jangan saling memusuhi. Nah, baik saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada firman Tuhan ini. Jadi ingat, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang memiliki dasar kasih kepada Kristus dan juga membangun hubungan intim dengan Tuhan, dan juga istri menghormati suami, suami mengasihi istri, dan istri dan suami dan istri mengasihi anak dan mendidik, dan anak mengasihi, menghormati ayah dan ibunya atau orang tuanya, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama di sekitar kita. Maka dijamin keluarga kita akan pasti bahagia jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dalam keluarga kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.